kesempatan kali ini ada yang bertanya, bagaimana seorang ibu yang melahirkan tetapi melahirkannya dengan operasi sesar, otomatis tidak melalui kebiasaan melahirkan, yaitu melahirkan biasanya melalui vagina. Nah, apakah ibu tersebut punya kewajiban untuk melaksanakan mandi wiladah? Di mana mandi wiladah itu adalah mandi yang dilaksanakan ketika seorang ibu sudah melahirkan. Berbeda dengan mandi nipas. Nah, ketika udah 40 hari darah nipasnya keluar, atau 60 hari yang paling banyak darah nipasnya keluar, maka dia wajib melaksanakan mandi besar dari hadas nipas. Nah, mandi wiladahnya gimana ini? Karena tidak keluar dari lubang yang biasa secara normal. Apakah dia berkewajiban melaksanakan mandi besar atau tidak? Di sini dikatakan dalam kitab Al-Bajuri jilid pertama dalam syarahnya wan nipas wal wiladah. Nah, dalam menjelaskan nipas dan wiladah tersebut, khususnya dalam kata wiladah, ada bahasan yang cukup unik. Wa kadalau kharaja ba'duhu summa raja'a fayajibu al-wudu dunal ghusli. Misalnya apabila si anak tersebut keluar sebagian tubuhnya, kepalanya misalnya keluar, kemudian nggak jadi keluarnya, masuk lagi ke dalam nih, kemudian 1 bulan baru keluar, apakah ibu tersebut wajib melaksanakan mandi atau tidak? Misalnya udah nongol di kepalanya keluar melihat bumi, kemudian kembali lagi ke dalam, kepalanya ke dalam vaginanya tersebut, masuk lagi ke dalam perutnya. Nah, maka apabila waktu yang panjang, maka itu tidak mewajibkan mandi wajib, tetapi cukup melaksanakan wudhu saja, yaitu. Kemudian wajib wudu duna ghusli walau kharaja waladu mutaqaddian fi daf'atin wa kana tawaddu'an fi kulli marrah. Dan apabila keluar atau melahirkan anak tersebut putus-putus, misalnya bagian anggotanya, kepalanya putus, kemudian badannya putus, tangannya putus misalnya, secara sekaligus, maka dia harus wudu, tawaddu fi kulli marratin, dia melaksanakan wudu setiap kali, waktu sholli, dan dia melaksanakan sholat. Jadi ada yang sedikit nyeleneh, mungkin tidak biasa, apabila janin keluar dari vagina tersebut kemudian masuk lagi, baru 1 bulan ke depan baru melahirkan. Nah, kondisi ketika keluar kepalanya, maka hanya mewajibkan wudhu saja, dianggap keluar hadas kecil, bukan hadas besar seperti buang air saja, buang kotoran kencing ataupun BAB. Nah, maka hanya mewajibkan wudhu. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana kalau yang operasi sesar? Karena tidak berdasarkan kebiasaan. Walau waladat min ghairi tariqil mu'tad falladhi yadharu wujubal ghusli ahdan mimma bahasahu Romli. Nah, menurut Imam Ar-Romli, apabila anak tersebut dilahirkan bukan dari jalan yang biasa, misalnya mohon maaf yang biasanya dari kubul, dari depan, dari vagina, keluar bayinya misalnya dari anus, dari belakang, dari dubur, maka tetap wajib melaksanakan mandi besar. Ataupun misalnya karena tidak memungkinkan untuk melaksanakan lahiran secara normal, karena posisi bayinya sungsang, maka harus melaksanakan operasi sesar. Maka ketika dikeluarkan bayi tersebut dari perut si ibunya, tetap ibunya ketika sudah mencapai 8 hari sampai 10 hari, karena menurut medis biasanya 8 atau 10 hari mulai kering, boleh kena air
Misalnya kalau norma hasil daripada jahitannya tersebut, maka di sana dia harus melaksanakan tetap, kalau menurut Imam Ar-Romli harus melaksanakan mandi besar. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa bima laukola in wulidat fa anti torikun pawaladat min ghairi torikihil mu'tad. Apabila bagaimana kalau misalnya seseorang suami, kamu akan saya cerai apabila kamu melahirkan dari cara melahirkan yang biasa-biasa, misalnya dari kubul ataupun dari kemaluannya tersebut. Nah, maka melahirkan dengan di luar kebiasaannya karena takut diceraikan. Misalnya suaminya mengancam istrinya ingin operasi, ingin lahiran normal, karena suaminya sayang kalau rusak misalnya kemaluan istrinya sehingga berpengaruh dalam hubungan senggamanya, sehingga mengancam kepada istrinya, kamu sesat saja, kalau kamu lahiran secara normal maka saya akan ceraikan. Kemudian anak tersebut ataupun janin tersebut tidak dilahirkan secara normal tetapi dioperasi sesar, maka tidak jatuh talaknya tersebut diperkenankan. Waqala qaduhum qad yutajahu adamul wujub li annahu illatu annal walada maniyun munakidun wala ibrata bi wuruji min ghairi tariqihil mu'tad. Tetapi ada juga yang berpendapat ketika operasi sesar maka tidak wajib melaksanakan mandi besar. Kenapa? Karena anak tersebut li'anna illatahu annal walada maniyun, karena ilatnya tersebut, alasannya tersebut, anak itu berasal dari mani. Dan munakidun yang menggumpal, wala ibrata biologi min ghairi tariqi, dan tidak ada satu pandangan pun, tidak ada satu pemikiran pun apabila mani keluar dari selain tempat biasanya, bukan dari kubur, bukan dari kemaluan. Misalnya tidak mungkin mani keluar dari perut. Nah, itu berdasarkan hukuman normalnya. Jadi ada dua versi pendapat. Sementara yang pertama, menurut Imam Ar-Romli tetap wajib walaupun bukan dari jalan yang biasa. Menurut pendapat yang lain, karena sperma tidak ada yang keluar dari perut, biasanya keluar dari kemaluan. Jadi kalau dioperasi karena bukan keluar dari kemaluan, maka tidak wajib melaksanakan mandi besar. Mana yang dipegang? Ya, supaya lebih ihtiyat, lebih hati-hati adalah memegang pendapat Imam Ar-Romli, yaitu kita melaksanakan mandi besar, mandi wiladah setelah operasi sesarnya, setelah kering jahitannya, maka ibu melaksanakan mandi wajib. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.